Tu sors. Ou j'appelle les flics. Je te jure que je plaisante. Vas-y, je croyais que t'étais en retard, vas-y. Laisse, je suis l'odeur de ça. Mais que je... Mais moi, je veux bien. Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang mama muda yang bernama Alice dan suaminya yang bernama Franz, sedangkan anaknya yang bernama Due. Nah, keluarga kecil ini terlihat cukup bahagia, bahkan pasangan ini selalu terlihat mesra ketika bersama teman-teman mereka. Juste fureur s'empare de mon âme. Oh, il est fort. Deuxième, là j'ai droit à combien si je gagne? Qui est tout double. Qui est tout double, ok. Paf. Lalu di keesokan paginya, si Franz pun pergi kerja, sedangkan si Mama Alice langsung pergi ke Borma buat belanja untuk kebutuhan rumah. Lalu ketika mau bayar, tiba-tiba kartu kreditnya ditolak dan ketika dicek di ATM, ternyata saldonya sudah nol. Lalu si Mama Alice pun langsung menelpon si Franz, namun sayangnya HP si Franz lagi nggak aktif sehingga si Mama nggak jadi belanja pada saat itu. Nah, setelah itu si Mama pun pergi ke bank untuk pinjam duit, namun si pihak bank tidak bisa meminjamkan kepada si Mama karena hutang suaminya sudah terlalu besar. Dan si pihak bank bilang kalau apartemen si Mama akan segera disita karena hutang suaminya sudah jatuh tempo. Il doit forcément y avoir une erreur. Tous vos comptes ont été vidés. Et votre appartement sera mis aux enchères dans 3 semaines. Setelah dari bank, si Mama pun langsung mencari tahu lewat komputernya si Franz kemana saja uang pinjaman itu dipakai. Si Mama pun mendapatkan beberapa nomor telepon di komputer tersebut dan langsung menelponnya satu persatu. Nah, di antara semua nomor itu ada satu yang menjawab, namun si Mama harus datang ke tempat itu langsung. Dan ternyata tempat itu adalah seperti Saritem ya kalau di Bandung. Dan di sana ada 2 germo yang lagi menyeleksi calon membernya, dan setelah itu si Mama Alice pun langsung mendapati salah satu member di sana. Nah, member itu namanya Sindisa dan dia hanya memberikan nomor HP-nya saja kepada si Mama. Si Mama pun pergi ke bank untuk meminta keringanan agar dia nggak diusir dari apartemennya. Dan pihak bank akhirnya memberikan waktu 2 minggu agar si Mama bisa membayar sekitar 7.000 euro atau 10% dari total hutang suaminya. Je vous en prie, vous me laissez une chance. Bien faire. Je vous en prie, calmez-vous. Lalu di malam harinya, si Mama Alice pun langsung mengambil keputusan untuk bergabung di agensi Gang Saritem. Dan tak butuh waktu lama untuk si Alice mendapatkan tamu dan dia pun harus melayani pria selain suaminya. Nah, setelah beres, si Mama Alice pun langsung curhat kepada si Lisa kalau dia sempat gugup ketika pertama kali melayani tamu. Nah, sejak saat itu si Mama Alice pun menjadi bestinya si Lisa dan dia juga mendapatkan banyak job sehingga bisa mencicil hutangnya sedikit demi sedikit. Lalu pas lagi semangat-semangatnya mau bayar hutang, tiba-tiba si suami pun pulang kembali. Lalu si Franz pun meminta maaf kepada si Mama Alice, namun si Mama yang udah kalau kesel pun langsung mengusir si Franz dari apartemennya. T'es où? Ikat waktu di malam harinya, si Mama pun dapat job dari si agensi lagi dan si Mama pun langsung bergegas pergi ke temannya untuk menitipkan anaknya sebentar. Namun sayangnya temannya si Mama nggak mau dititipin karena sudah terlalu malam, yang akhirnya si Mama pun nggak jadi dapat duit. Lalu si Lisa pun memberikan kontak seorang germo yang punya klien bos-bos besar kepada si Mama Alice sehingga si Mama bisa mendapatkan uang yang banyak untuk bayar hutang dan juga bisa menyewa babysitter. Lalu di keesokan harinya si Mama pun bertemu dengan si germo itu dan dia pun langsung mendapatkan job dengan bayaran yang hampir setara dengan 3.000 euro. Dan ketika pulang ke rumah setelah itu, tiba-tiba si suami pun datang lagi dengan membawa bunga sebagai permintaan maaf dan juga si suami kangen kepada anaknya. Dan kesempatan itu pun langsung digunakan si Mama Alice untuk menemui tamunya karena dia bisa bebas ketika anaknya dijaga oleh suaminya. Lalu di malam harinya ketika si Mama Alice lagi di kamar mandi dan juga baru pulang, diam-diam si suami pun mengambil HP-nya si Mama Alice dan di situ dia pun langsung tahu kalau si Mama Alice udah jadi ublam bicet.
Nah, sejak saat itu juga si suami pun tidak memperbolehkan lagi si Mama Helis terima tamu dan juga mengancam kalau suaminya akan menceraikan si Mama dengan bukti kalau si Mama jadi ublag yang artinya hak asuh anak akan jatuh kepada si suami. Quoi? Tu crois vraiment qu'un juge il va estimer que t'es une mère? Tu sors. Allez. Ou j'appelle les flics. Je te jure que je plaisante pas. Vas-y, je croyais que t'étais en retard, vas-y. Laisse-le en dehors de ça. Mais que je... Mais moi je veux bien... Sors de chez moi. Lalu si Mama Elis pun langsung curhat kepada temannya kalau dia dalam situasi yang sangat bingung antara harus mencari nafkah atau kehilangan anaknya. Lalu temannya pun bilang dan memberikan saran kalau si Mama bisa melawan balik suaminya asalkan dia punya bukti atau data kalau suaminya pernah menghabiskan harta bendanya sehingga si Mama lah yang harus bertanggung jawab. J'ai quelque chose qui va t'aider. Et t'es pas prisonnière. Sauf sur un point. Je suis pas hypocrite. Dan di situ si Mama pun langsung ngeprint bekas pinjaman suaminya lalu ngeprint nomor HP ublag yang sering dikencani oleh suaminya. Namun di situ ada nomornya si Lisa yang bikin si Mama pun kaget dan langsung mendatangi si Lisa. Lalu si Lisa pun menjelaskan kalau pekerjaan dia emang seperti itu dan sebelumnya juga dia nggak tahu kalau suaminya itu adalah suaminya si Mama. Lalu si Lisa juga bilang kalau dia udah menganggap si Mama Elis adalah teman baiknya sehingga dia pun menyarankan agar si Mama pindah ke Australia bersama dirinya dan di sana mereka bisa memulai hidup yang baru. Lalu setelah itu si Mama Elis pun langsung pura-pura baik kepada suaminya yang baru aja dapat lamikan dia dan ketika si suami pulang dari kantor tiba-tiba apartemen mereka pun udah kosong dan si Mama udah pergi bersama anaknya. Si suami pun langsung marah sedangkan si Mama Elis benar bahagia tinggal bersama anaknya dan juga si Lisa di Australia. Alice, rappelle tout de suite. Mais tu me rappelles tout de suite. Dan akhirnya si Mama Elis pun bisa balas dendam kepada suaminya ya. Dan film Elis 2019 pun berakhir. Terima kasih Babi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Quoi? Tu crois vraiment qu'un juge il va estimer que t'es une mère? Tu sors. Allez. Ou j'appelle les flics. Je te jure que je plaisante pas. Vas-y, je croyais que t'étais en retard, vas-y. Laisse-le en dehors de ça. Mais que je... Sors de chez moi. Deuxième, là j'ai droit à combien si je gagne? Qui est tout double. Qui est tout double, ok. Bah. Il doit forcément y avoir une erreur. Tous vos comptes ont été vidés. Et votre appartement sera mis aux enchères dans 3 semaines.